Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'rifah Fatusania dengan NIM 224110402172. Saya dari kelas 3 PAID. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS pembelajaran PAI berbasis multimedia, dan saya akan menjawab semampu saya. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu mengenai jelaskan pertimbangan utama jika Anda akan mengembangkan sumber belajar PAI berbasis multimedia serta referensinya. Baik, jadi mengembangkan sumber belajar pendidikan agama Islam berbasis multimedia memerlukan beberapa pertimbangan, yaitu yang pertama, kesesuaian konten dengan kurikulum. Konten multimedia harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan mencakup semua materi yang perlu dipelajari oleh siswa. Ini penting untuk memastikan bahwa sumber belajar tersebut relevan dan bermanfaat bagi siswa. Kemudian yang kedua adalah kemudahan penggunaan. Sumber belajar berbasis multimedia harus mudah digunakan oleh siswa. Ini mencakup desain antarmuka yang intuitif, instruksi yang jelas, dan navigasi yang mudah. Kemudian yang ketiga adalah interaktivitas. Sumber belajar berbasis multimedia harus interaktif untuk menjaga perhatian siswa dan memfasilitasi pembelajaran aktif. Ini bisa melibatkan penggunaan video, animasi, kuis, dan aktivitas lainnya. Kemudian yang keempat adalah kualitas teknis. Kualitas teknis dari sumber belajar berbasis multimedia juga penting. Ini mencakup kualitas audio dan video, kecepatan loading, dan kapabilitas dengan berbagai perangkat dan operasi sistem. Kemudian yang kelima adalah pertimbangan budaya dan nilai-nilai agama. Mengingat ini adalah sumber belajar PAI penting untuk memastikan bahwa semua konten dan aktivitas sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Kemudian referensi tersebut saya peroleh dari Hussein dalam bukunya yang berjudul Multimedia Based E-Learning. Kemudian memasuki soal yang kedua, yaitu jika Anda sebagai guru PAI berbasis multimedia, apa yang akan Anda kembangkan untuk pembelajaran fikih, SKI, dan akidah akhlak? Jelaskan bagaimana bentuk penggunaannya, kemudian pilih salah satu tema serta capaian dari pelajaran tersebut. Baik, sebagai guru PAI yang ingin mengembangkan sumber belajar berbasis multimedia, yang pertama saya akan memilih tema hukum dan etika dalam berpuasa. Saya akan mengembangkan materi atau tema tersebut dengan menggunakan media audiovisual sebagai bentuk sumber belajar. Bentuk sumber belajar yang akan saya kembangkan adalah video animasi interaktif. Video ini akan menjelaskan konsep-konsep fikih yang berkaitan dengan puasa, seperti niat, waktu puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, dan adab-adab dalam berpuasa. Penggunaan video animasi interaktif ini akan melibatkan interaksi antar siswa dan konten. Siswa akan diberikan pertanyaan-pertanyaan di tengah dan akhir video untuk menguji pemahaman mereka. Mereka juga akan diberi cerita-cerita yang melibatkan situasi sehari-hari yang berkaitan dengan puasa, di mana mereka harus menerapkan prinsip-prinsip fikih yang telah dipelajari. Capaian dari pembelajaran hukum dan etika dalam berpuasa adalah yang pertama, agar siswa mampu memahami hukum-hukum puasa. Siswa akan memahami syarat-syarat sah puasa seperti niat, menahan diri dari makan dan minum, dan menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa. Mereka juga akan memahami hukum-hukum terkait dengan waktu puasa seperti awal dan akhir waktu puasa. Kemudian yang kedua, mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa. Siswa akan memahami hal-hal yang dapat membatalkan puasa seperti makan dan minum dengan sengaja, berhubungan badan, atau sengaja memuntahkan makanan mereka, dan memahami pentingnya menjaga kesucian puasa dan menghindari hal-hal yang dapat membatalkannya.
Kemudian yang ketiga adalah memahami etika dalam berpuasa. Siswa akan mempelajari etika-etika yang harus dijunjung dalam menjalankan ibadah puasa. Mereka akan belajar tentang pentingnya menjaga sikap dan ucapan yang baik, berbuat kebaikan, dan meningkatkan ibadah selama bulan Ramadan. Kemudian yang keempat adalah menerapkan prinsip-prinsip fikih dalam kehidupan sehari-hari. Siswa akan diajak untuk menerapkan prinsip-prinsip fikih dalam situasi sehari-hari yang berkaitan dengan puasa. Mereka akan diajak untuk berpikir kritis dan mengambil keputusan yang sesuai dengan ajaran Islam dan menjalankan ibadah puasa. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, siswa diharapkan untuk memilih pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum dan etika dalam berpuasa, serta siswa harus mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang muslim yang bertanggung jawab. Kemudian, sebagai guru PAI berbasis multimedia, saya akan mengambil tema profil tokoh teladan dalam pelajaran akidah akhlak. Saya akan mengembangkan serangkaian video profil tokoh-tokoh teladan dalam Islam yang mewakili nilai-nilai akidah akhlak yang baik. Setiap video akan menggambarkan kehidupan dan perjuangan tokoh-tokoh tersebut dalam menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Video tersebut akan mencakup narasi, gambar, dan rekaman audio yang menginspirasi. Penggunaan sumber belajar ini akan melibatkan siswa dalam pembelajaran yang menarik dan menginspirasi. Mereka dapat mengakses atau melihat video profil tokoh melalui pelajaran online. Setelah menonton video, siswa akan diberikan tugas untuk mempertimbangkan nilai-nilai dan pelajaran yang dapat mereka ambil dari kehidupan tokoh tersebut. Serta mereka juga dapat berdiskusi kelompok agar dapat mengetes bagaimana mereka mencapai pemahaman di pelajaran ini. Kemudian pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai akidah dan akhlak dalam Islam. Inspirasi dan motivasi untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Mengembangkan pemikiran kritis dan refleksi melalui tugas refleksi, meningkatkan pemahaman tentang kehidupan dan perjuangan tokoh-tokoh teladan dalam Islam. Dengan menggunakan sumber belajar berbasis multimedia, diharapkan siswa akan lebih terlibat dalam pembelajaran dan mampu menginternalisasi nilai-nilai akidah dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian yang terakhir adalah sebagai guru PAI berbasis multimedia, saya akan mengambil tema peradaban Islam di Andalusia dalam pembelajaran SKI. Bentuk sumber belajar yang akan saya kembangkan adalah video dokumenter interaktif. Video ini akan menjelajahi sejarah peradaban Islam di Andalusia, mulai dari masa kejayaan hingga akhirnya jatuh ke tangan Kristen. Video ini akan berisi narasi, gambar, rekaman sejarah, dan wawancara dengan para ahli. Penggunaan video dokumenter interaktif ini akan melibatkan interaksi antara siswa dengan video tersebut. Siswa dapat menonton video ini melalui perangkat komputer atau ponsel yang mereka miliki. Selama menonton, mereka akan diberikan pilihan seperti tautan yang muncul di video untuk dapat mendapatkan informasi tambahan atau melihat gambar-gambar yang relevan. Capaian dari pembelajaran peradaban Islam di Andalusia ini adalah yang pertama, mereka dapat memahami sejarah peradaban Islam di Andalusia. Siswa akan mempelajari perkembangan peradaban Islam di Andalusia termasuk masa kejayaan, kontribusi dalam bidang seni, ilmu pengetahuan, arsitektur, dan kehidupan sosial.
Mereka akan memahami bagaimana peradaban ini berkembang dan berinteraksi dengan budaya-budaya lain di wilayah tersebut. Kemudian capaian yang kedua adalah menghargai warisan budaya Islam. Siswa akan mengembangkan penghargaan Siswa akan mengembangkan penghargaan yang lebih dalam terhadap warisan budaya Islam di Andalusia. Mereka akan menghargai kontribusi peradaban Islam dalam seni, ilmu pengetahuan, arsitektur, dan kehidupan sosial, serta memahami pentingnya menjaga dan mempelajari warisan budaya tersebut. Kemudian capaian yang ketiga adalah menganalisis dampak peradaban Islam di Andalusia. Siswa akan dapat menganalisis dampak peradaban Islam di Andalusia tersebut dengan perkembangan budaya dan peradaban dunia. Mereka akan memahami bagaimana peradaban Islam di Andalusia memberikan kontribusi dalam bidang seperti seni, ilmu pengetahuan, dan arsitektur. Kemudian yang keempat adalah menghubungkan dengan konteks sejarah dan ajaran Islam. Siswa akan dapat menghubungkan pembelajaran tentang peradaban Islam di Andalusia dengan konteks sejarah dan ajaran Islam secara lebih luas. Mereka akan memahami bagaimana peradaban Islam di Andalusia merupakan bagian dari sejarah umat Islam dan menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, siswa diharapkan dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang peradaban Islam di Andalusia, serta menghargai kontribusi yang telah diberikan oleh peradaban Islam dalam sejarah kebudayaan dunia. Mereka juga dapat menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka dengan lebih baik. Kemudian memasuki soal yang terakhir, yaitu menjelaskan apa yang dimaksud dengan artificial intelligence dan apa saja karakteristiknya, dan bagaimana pendapat Anda jika artificial intelligence tersebut digunakan dalam pengembangan sumber belajar dan juga dalam pembelajaran. Baik, artificial intelligence atau AI adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. AI bertujuan untuk membuat mesin-mesin tersebut dapat belajar, berpikir, dan bertindak seperti manusia dalam beberapa aspek. Kemudian karakteristik utama dari AI yaitu yang pertama adalah kemampuan untuk belajar. AI dapat belajar dari pengalaman dan data yang diberikan untuk meningkatkan kinerja seiring waktu. Ini memungkinkan sistem AI untuk mengenali pola, membuat prediksi, dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang ada. Kemudian karakteristik yang kedua adalah pemrosesan bahasa alami. AI dapat memahami dan menghasilkan bahasa manusia dengan menggunakan teknik pemrosesan bahasa alami. Hal ini memungkinkan interaksi yang lebih alami antara manusia dengan sistem AI. Kemudian yang ketiga adalah pengenalan gambar dan suara. AI dapat menganalisis dan mengenali gambar serta suara dengan menggunakan teknik pengenalan pola. Ini memungkinkan sistem AI untuk mengidentifikasi objek, wajah, suara, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah pemecahan masalah kompleks. AI dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks dengan cepat dan efisien. Sistem AI dapat melakukan perhitungan yang rumit, mengoptimalkan proses, dan menemukan solusi terbaik. Jika AI digunakan dalam pengembangan sumber belajar dan pembelajaran, akan ada beberapa manfaat yang akan dapat diperoleh. AI dapat memberikan pengalaman belajar yang personal dan adaptif, di mana materi pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman masing-masing individu. AI juga dapat memberikan umpan balik yang instan dan mendalam kepada siswa.
membantu mereka untuk memahami konsep secara lebih baik. Selain itu, IA juga dapat membantu dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan siswa, sehingga guru dapat memberikan bantuan yang lebih efektif. Dengan menggunakan AI dalam pengembangan sumber belajar dan pembelajaran, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif, menarik, dan efektif. Namun, penting untuk mempertimbangkan bahwa penggunaan AI dalam pendidikan harus diawasi dan diarahkan oleh pendidik yang terlatih untuk memastikan bahwa teknologi ini digunakan dengan bijak dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Baik, mungkin hanya itu saja jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.